Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kimia. Video kali ini merupakan video bagian kedua dari materi kesetimbangan kimia, sehingga untuk kalian yang belum nonton video bagian pertama materi ini, silakan bisa klik link pada kolom deskripsi. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai materi kesetimbangan kimia bagian kedua. Kita masuk ke reaksi kesetimbangan gabungan. Pada suatu persamaan reaksi dengan nilai K, misal adalah A, berlaku suatu hubungan nilai K sebagai berikut. Jika persamaan reaksi dibalik, nilai K menjadi 1/A. Jika persamaan reaksi dikalikan N, nilai K menjadi A pangkat N. Dan jika reaksi dibagi N, nilai K menjadi akar A pangkat N. Kemudian, jika terdapat beberapa persamaan reaksi dan kemudian dijumlahkan, nilai K totalnya adalah hasil kali nilai K dari masing-masing reaksi. Misalkan, ada suatu reaksi kesetimbangan yang didapat melalui dua tahapan reaksi, sehingga nanti nilai K total pada reaksi kesetimbangan tersebut adalah perkalian dari nilai K reaksi pertama dan nilai K reaksi kedua, atau K1 kalikan K2. Nah, jika misalkan terdapat reaksi kesetimbangan yang dihasilkan dari tiga tahapan reaksi, maka nilai K-nya adalah perkalian dari ketiga nilai K masing-masing reaksi, yaitu K1 kalikan K2 dan kalikan K3, dan seterusnya, gitu ya. Nanti kalau misalnya ada 4 reaksi yang dijumlahkan, ya nilai K totalnya ya berarti ini adalah perkalian dari K1 sampai dengan K ke-4. Itu begitu. Nah, untuk memahami reaksi kesetimbangan gabungan ini ya, yang hubungannya dengan nilai K nanti, saya berikan suatu contoh, yaitu pada 25 derajat Celcius diketahui dua buah reaksi kesetimbangan dengan memiliki harga Kc sebagai berikut. Untuk reaksi yang pertama, ada A ditambah 2Bc menjadi Ac2 ditambah 2B. Nilai Kc-nya adalah 4. Pada reaksi yang kedua, ya, ada reaksi B ditambah Ac2 menjadi Bc dan Ac. Nilai Kc-nya adalah 0,5. Berdasarkan data tersebut, hitunglah harga Kc untuk reaksi A ditambah Ac2 menjadi 2Ac. Cara menjawab soal ini adalah mirip seperti ketika kita menjawab soal mengenai bab termokimia pada subbagian tahapan-tahapan reaksi atau pada subbagian hukum Hess, ya, hampir sama atau malah menurut saya sama persis ya. Gimana maksudnya? Jadi karena di sini ada reaksi yang diinginkan ya, yang di bawah ini, maka kedua reaksi yang dijumlahkan, ya, ini ada reaksi yang pertama, katakanlah ini reaksi yang kedua, itu kita kondisikan semuanya ya. Reaksi 1 kita kondisikan, reaksi 2 kita kondisikan, agar setelah kita kondisikan, kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah reaksi yang di bawah ini, reaksi akhir ini. Nah, itu begitu. Bagaimana maksudnya? Nah, kita langsung ke penerapannya saja. Kita fokus pada reaksi yang diminta dulu atau reaksi yang dihasilkan ya. Itu ada A ditambah Ac2 menjadi 2Ac. Kemudian kita lihat pada reaksi yang pertama. Pada reaksi yang pertama, yaitu ada A ditambah 2Bc menjadi Ac2 plus 2B, ada dua zat yang nantinya berada pada reaksi yang diminta, yaitu ada zat A dengan zat Ac2, ya kan? Ini adalah A, ini Ac2. Kemudian kita fokus kepada salah satu zat saja yang khas pada reaksi pertama. Maksudnya bagaimana? Nah, perhatikan zat Ac2. Zat Ac2 ya, itu pada reaksi yang pertama ada, dan pada reaksi yang kedua juga ada, ini Ac2. Berarti yang khas dari reaksi yang pertama adalah zat A. Setelah kita tahu mana zat yang khas dari reaksi tersebut, kita lihat jumlah dan lihat letak atau posisinya. Yang paling mudah kita lihat posisinya terlebih dahulu. Pada reaksi yang diminta, zat A berada di kiri panah, ya kan?
Dan pada reaksi yang pertama, zat A juga berada di kiri panah. Jadi secara posisi sudah sama. Artinya reaksi tersebut tidak usah dibalik. Ya, reaksi pertamanya tidak usah dibalik karena letaknya sudah sama. Kemudian kita lihat jumlahnya. Jumlah A pada reaksi yang diminta adalah 1. Dan pada reaksi pertama jumlahnya juga 1. Artinya reaksi yang pertama tidak perlu dikalikan dengan angka berapapun dan tidak perlu dibagi dengan angka berapapun karena jumlahnya sudah sama. Nah, karena dia tidak dibalik posisinya, kemudian tidak dikalikan atau dibagikan berapapun, maka reaksi pertama kita simpulkan tetap. Tidak usah dikondisikan lagi ya, tetap. Kemudian kita fokus ke reaksi yang kedua. Nah, B ditambah AC2 menjadi BC ditambah AC. Pada reaksi yang diminta, ada zat AC2 dan zat 2AC yang juga ada di reaksi yang kedua ya. Ini zat AC2 dan zat 2AC di reaksi yang kedua itu ada juga nih. Nah, tetapi yang khas yang mana? Yang khas adalah yang AC. Kenapa? Ya karena AC2 selain di reaksi yang kedua, di reaksi yang pertama juga ada ya. Jadi yang khas adalah AC. Kemudian sama kita lihat posisi dan jumlahnya. Posisinya itu AC pada reaksi yang kedua ada di kanan panah. Kemudian pada reaksi yang diminta juga ada di kanan panah. Berarti secara posisi sudah betul, maka reaksi yang kedua tidak usah kita balik, tetap posisinya tetap. Kemudian kita lihat jumlahnya. Jumlah AC pada reaksi yang kedua adalah 1, sedangkan jumlah AC pada reaksi yang diminta adalah 2. Sehingga reaksi yang kedua kita kondisikan untuk dikalikan 2. Nah, dikalikan 2. Nah, setelah kita tahu reaksi pertama diapakan dan reaksi yang kedua diapakan, kemudian kita tulis lagi reaksi hasil pengondisiannya. Reaksi yang pertama tetap ya kita tulis lagi ya. A ditambah 2BC menjadi AC2 ditambah 2B. KC-nya di sini tetap yaitu 4. Reaksi yang kedua kita kalikan 2, berarti hasil reaksinya adalah 2B ditambah 2AC2 menjadi 2BC ditambah 2AC. Nilai KC-nya menjadi, karena dikalikan 2, maka 0,5 pangkat 2 sesuai dengan hukum yang ini ya. Jika persamaan reaksi dikalikan N, maka nilai K yang baru adalah dipangkatkan N ya kan. Nah, 0,5 pangkat 2 itu sama artinya dengan 5 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 25 pangkat 10 pangkat 25 kali 10 pangkat min 2. Nah, begini. Oke, setelah itu kita coba jumlahkan kedua reaksinya. Apakah sama dengan reaksi yang diminta? Kita jumlahkan. Oke. Nah, di sini ada 2BC. Ini juga ada 2BC. Habis. Di sini kemudian ada 2B. Di kiri ini ada 2B di kanan, berarti habis. Nah, kemudian ini ada pada reaksi yang pertama ada AC2 di kanan panah. Kemudian pada reaksi yang kedua ada 2AC2 di kiri panah. Nah, berarti kita coret. Di sini sisanya adalah SA1. Oke? Sisa. Nah, sehingga reaksi totalnya adalah A ditambah AC2 menjadi 2AC. Ternyata sama ya dengan reaksi yang diminta ya. Ternyata sama dengan reaksi yang diminta. Nah, berarti pengondisian kita betul. Kalau pengondisiannya betul, pasti hasilnya betul. Tapi kalau setelah kita jumlahkan kok hasilnya salah, berbeda ya. Berarti ada pengondisian yang salah atau yang kurang tepat.
Nah, berarti untuk reaksi yang di bawah atau reaksi totalnya, nilai K totalnya adalah hasil kali nilai KC kedua reaksi. Reaksi yang atas ini berarti K1 kalikan K2. Berarti 4 dikalikan 25 kali 10 pangkat min 2. Berarti berapa? Ini adalah 1 ya. 1. 4 kali 25, 100 kali 10 min 2. Ya, berarti ini adalah 1. Nah, berarti nilai reaksi total atau reaksi yang ditanyakan adalah sama dengan 1. Gitu ya. Oke, semoga dapat dipahami. Kita langsung next ke materi selanjutnya. Nah, ternyata ada contoh soal kedua. Diketahui reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Ada N2 ditambah O2 menjadi 2NO. Nilai K-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, untuk reaksi yang kedua, itu ada N2 ditambah setengah O2 menjadi N2O. Nilai K-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2. Hitunglah nilai K untuk reaksi N2O ditambah setengah O2 menjadi 2NO. Oke, langsung saja kita fokus. Nah, ini reaksi yang diminta ya. N2O ditambah setengah O2 menjadi 2NO. Kita lihat pada reaksi yang pertama. Oke, reaksi yang pertama kita apakan? Di sini reaksi pertama zat yang ada yaitu adalah zat NO dan O2 ya. Ini NO, ini O2. Oke, tapi yang khas yang mana? Yang khas adalah yang NO. Karena O2 itu ada pada reaksi pertama dan juga ada pada reaksi yang kedua. Nah, kita fokus ke letak NO-nya. Letak NO-nya ada di kanan panah, sudah sama. Dan jumlah NO-nya juga sudah sama ya. Pada reaksi yang pertama itu ada 2, pada reaksi yang diminta juga ada 2. Berarti reaksi yang pertama ini juga tetap tidak diapa-apakan. Kemudian pada reaksi yang kedua, N2 tambah setengah O2 menjadi N2O. Yang fokus pada reaksi kedua ini adalah N2O ya. N2O. Kenapa N2O? Karena nah ini nih N2O. Nah ini juga ada N2O kan. O2-nya juga ada, tetapi dia untuk O2 juga pada reaksi yang pertama ada. Berarti kita fokus pada letak pada zat N2O. Oke, zat N2O letaknya di mana? Di reaksi yang kedua ada di kanan panah, pada reaksi yang diminta ada di kiri panah. Oh, berarti reaksi yang kedua dibalik. Ya. Kemudian kita lihat jumlahnya. Jumlah N2O yang ada pada reaksi kedua adalah 1. Jumlah N2O pada reaksi yang diminta juga 1. Oh, berarti reaksi yang kedua ini cukup dibalik saja. Dibalik. Nah, setelah itu berarti reaksi yang barunya menjadi seperti apa? Reaksi yang barunya menjadi seperti ini ya. Ini tetap N2 ditambah O2 menjadi 2NO. Oke. Yang ini dibalik berarti menjadi N2O menjadi N2 ditambah setengah O2. Reaksi yang pertama nilai K-nya tetap, yaitu 4 kali 10 pangkat min 3. Pada reaksi yang kedua, karena dia dibalik, jadi bagaimana ya kalau dibalik? Jika persamaan reaksi dibalik, maka nilai K-nya menjadi seper ya. Nah, 1 per 2,5 kali 10 pangkat min 2. Itu seperti itu. Oke? Kalau misalkan ini kan hasilnya berarti kita penuhi 1 per 2,5 kali 10 pangkat 2 ya kan, atau 100 bagi 2,5. 100 bagi 2,5 itu adalah 40. Nah, kita jumlahkan kedua reaksinya, jumlahkan. Nah, di sini ada N2 sama coret. Kemudian ada O2 jumlah 1, ini O2 jumlah setengah. Berarti di sini masih sisa setengah ya kan? Ini sisa setengah. Nah, tuh, oh benar. Saya ganti warna saja biar terlihat. Nah, ini berarti sisa setengah. Oke. Nah, berarti nanti reaksi totalnya atau reaksi hasil penjumlahannya adalah N2O
ditambah setengah O2 menjadi 2NO. Nah, ini sama ya dengan ini ya. Dia sama. Oke, nah nilai K-nya berarti adalah dikalikan dari nilai K pertama dan K kedua. K1 kalikan K2. K1-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 3. K2-nya adalah 40. Ya, berarti hasilnya adalah kalau kita hitung nanti 0,16. Itulah hasil K totalnya atau hasil K dari penjumlahan reaksi yang pertama dan reaksi yang kedua. Gampang ya. Yang penting di sini yang dibutuhkan adalah fokus dan cermat saja. Fokus letak zatnya dan jumlah zatnya, yaitu fokus dan cermat. Insya Allah kalau itu yang fokus dan cermat, insya Allah kalian bisa mengerjakan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kesetimbangan dan derajat disosiasi. Reaksi disosiasi adalah reaksi peruraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, derajat disosiasi atau biasa dituliskan dengan alfa menyatakan banyaknya bagian zat yang terurai. Ya. Nah, derajat disosiasi ini biasanya dinyatakan dari nilai 0 sampai 1 atau menggunakan persentase 0% sampai dengan 100%. Ya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah alfa sama dengan mol zat yang terurai dibagi mol zat mula-mula. Ini nanti nilainya adalah angka antara 0 sampai dengan 1. Tapi kalau kita misalkan mau mencari menggunakan persentase, berarti rumusnya adalah alfa sama dengan mol zat yang terurai dibagi mol zat mula-mula dikalikan 100%. Sama saja sebenarnya ya. Nah, untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Dalam ruang tutup 1 liter dipanaskan HI hingga terurai membentuk reaksi kesetimbangan 2HI menjadi H2 ditambah I2. Pada suhu tertentu, nilai tetapan kesetimbangan atau KC adalah 4. Tentukan A persentase HI yang terurai dan B komposisi setiap zat pada saat setimbang. Nah, pada saat setimbang. Oke, berarti pada soal itu belum ada keterangan jumlah mol mula-mula dan jumlah mol setimbangnya ya. Nah, karena tidak ada jumlah mol mula-mula dan jumlah mol setimbangnya, oke, kita anggap kita anggap jumlah mol mula-mula dari HI. Kenapa dari HI? Karena ini adalah reaktan ya. Adalah 1 mol. Nah, kita anggap jumlah awalnya adalah 1 mol. Maka kemudian kita tulis ada seperti ini. Kita tulis dulu reaksinya. 2HI menjadi H2 ditambah I2. Jadi semua fasenya gas ya, kita simpan. Kemudian kita tulis mula-mula reaksi setimbang. Nah, di sini mula-mula kita anggap 1 mol. Nah, karena kita tidak tahu berapa yang terurai, justru nanti ditanyakan ya berapa persentase yang terurai, nanti berarti yang bereaksi kita anggap sebagai X. Kita anggap sebagai X mol. Nah, karena misalkan 2 ini kita anggap X mol, maka H2 yang terbentuk ya, ini kan reaktan ya, jadi 2 reaktan berarti berkurang, tapi karena H2 dan I2 itu produk, maka pada saat reaksi dia terbentuk ya. Ini berarti adalah setengah X. Setengah Pak? Karena perbandingan koefisien adalah 1/2. H2 koefisiennya 1, HI koefisiennya 2. Jadi ketika HI nilai yang bereaksi sebanyak X mol, maka H2 adalah setengah X mol. Untuk I2 berarti juga setengah X mol. Nah, berarti pada saat setimbang, nah, komposisi HI-nya adalah 1 dikurangi X, ya kan? Kalau ini adalah setengah X, ini setengah X, begitu. Oke.
HX ini boleh pakai alfa juga boleh ya, karena di sini persentase, alfa juga boleh, pakai variabel lain juga boleh, bebas ya. Nah, biar paham bagaimana, biar paham atau biar nggak bingung, saya ganti X-nya menjadi alfa saja ya. Karena di sini nanti yang di A itu pertanyaan adalah berapa persentase HI yang terurai. Ini saya ganti alfa saja sesuai dengan derajat disosiasinya langsung. Nah, alfa, ini alfa, ini alfa. Nah, ini berarti alfa, ini alfa, ini alfa. Oke, kita jawab yang A. Hukum keseimbangan reaksi ini kan seperti ini ya. K sama dengan konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2 dibagi konsentrasi HI pangkat 2, ya kan? Ini adalah hukum keseimbangannya. Nah, berarti nanti kita masukkan, karena di sini volumenya hanya 1 liter, berarti nanti konsentrasinya dianggap sama dengan jumlah mol. Nah, berarti nilai K-nya kan juga sudah ada nih, nilai KC-nya adalah 4, berarti ini 4 sama dengan H2-nya adalah setengah alfa, oke. I2-nya juga setengah alfa, dibagi HI-nya adalah 1 min alfa pangkat 2. Nah, oke, kita pindah ke sini. Nah, berarti untuk menyelesaikan ini, kita bisa konversi atau ubah nilainya menjadi pangkat 2 semua ya. Kenapa? Karena di bawah ini kan 1 min alfa pangkat 2. Nah, yang di atas setengah alfa kali setengah alfa, artinya juga kan setengah alfa pangkat 2. Nah, 4 juga merupakan hasil dari kuadrat 2. Nah, berarti kita bisa ubah seperti ini. 2 kuadrat sama dengan setengah alfa kuadrat atau setengah alfa pangkat 2 dibagi 1 min alfa pangkat 2. Ya kan? Nah, setelah ini kita bisa sederhanakan. Nah, I2 sama dengan setengah alfa dikurangi 1 min alfa. Oke. Nah, itu tinggal lanjutkan. Ini berarti 2 kali 1 min alfa sama dengan setengah alfa. 2 kali 1 adalah 2. 2 kali min alfa berarti min 2 alfa. Min 2 alfa sama dengan setengah alfa. Nah, berarti yang alfa-alfa kita gabungkan ya. Yang alfa-alfa kita gabungkan. Nilainya berarti 2 sama dengan setengah alfa dijumlahkan 2 alfa. Nah, berarti ke sini. Kita naik ke sini. Set. Nah, berarti nilainya 2 sama dengan 2 setengah alfa atau 2,5 alfa. Oke. Nah, berarti alfa sama dengan 2 dibagi ini 2,5 aja ya. Biar bisa dirapi, alfa berarti 2 dibagi 2,5. 2 bagi 2,5 berapa? Itu adalah 0,8. Nah, karena alfa 0,8 berarti persentasenya adalah berapa? 80%. Jangan, karena alfanya 0,8. Nah, ini hanya kejawab. Nah, berarti yang B komposisinya bagaimana? Nah, B-nya di sini aja ya. Komposisinya ya gampang ya. Pada satu timbangan ini, pada satu timbangan ini. Nah, ya pada saat ini saya ganti warna merah saja biar kelihatan lebih jelas. Nah, ini adalah komposisi pada saat setimbang. Berarti nanti 2HI-nya berarti komposisi HI-nya itu kan pada saat setimbang adalah 1 min alfa, berarti 1 dikurangi 0,8. Berarti berapa? 0,2 ya kan? Nah, H2 pada saat setimbang setengah alfa, I2 juga setengah alfa, berarti kita boleh tulis H2 dan I2 komposisinya adalah setengah kalikan 0,8, yaitu 0,4. Nah, ini adalah komposisinya. Berarti komposisi H adalah 0,2, kemudian atau 0,2 mol, kemudian H2 dan I2-nya masing-masing adalah 0,4 mol. Begitu. Ini adalah hubungan antara
hukum atau nilai tetapan kesetimbangan atau nilai K dengan derajat disosiasi. Nah, kemudian kita masuk ke submateri yang terakhir, yaitu adalah pergeseran kesetimbangan. Asas Lekat liar pada tahun 1884 menyebutkan bahwa jika sistem kesetimbangan diganggu, kesetimbangan akan mengalami pergeseran untuk melawan gangguan tersebut dan jika memungkinkan akan mengembalikan sistem ke keadaan setimbang lagi. Ya. Kondisi yang berpengaruh terhadap pergeseran kesetimbangan itu ya ada 3 atau boleh menyebutkan 4 ya. Yang pertama adalah perubahan konsentrasi komponen-komponen reaksi. Yang kedua adalah perubahan volume atau tekanan sistem. Ya, kalau misalkan menyebutkan 4 berarti ini dipisah, perubahan volume sendiri, perubahan tekanan sendiri. Tapi saya gabung karena ketika volume berubah, otomatis tekanannya juga akan berubah. Jadi saya gabungkan. Dan yang terakhir adalah perubahan temperatur saat reaksi berlangsung. Yang pertama kita bahas dulu bagaimana pengaruh perubahan reaksi terhadap pergeseran kesetimbangan. Jika konsentrasi suatu komponen atau zat ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke sisi yang berlawanan dengan letak komponen atau zat yang konsentrasinya ditambah tersebut. Nah, jika konsentrasi suatu komponen atau zat dikurangi, ya maka kesetimbangannya akan bergeser ke sisi yang sama dengan letak komponen atau zat yang konsentrasinya dikurangi tersebut. Nah, atau saya gambarkan seperti ini ya. Nah, kita fokus yang di atas. Kita fokus yang ini dulu ya. Nah, ini reaksi, ini produk. Kalau misalkan konsentrasi reaksinya kita naikkan, maka kesetimbangannya bergeser kanan. Ya, bergeser ke sisi yang berlawanan dengan zat yang ditambah. Berarti bergeser ke kanan. Dan kita fokus yang di bawah. Kalau misalkan reaksinya diturunkan konsentrasinya ini, berarti kesetimbangannya bergeser ke kiri atau ke arah reaksi atau ke arah sisi yang sama. Oke, kalau kita melihat dari kacamata produk ya, ketika konsentrasi produknya ini diturunkan ya, atau maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah produk. Ya kan, karena ke sisi yang sama dengan zat yang diturunkan. Tetapi ketika produknya ditambah, dinaikkan, kesetimbangannya akan bergeser ke arah reaksi atau ke sisi yang berlawanan. Paham ya? Kemudian kita masuk ke pengaruh perubahan volume dan tekanan gas pada pergeseran kesetimbangan. Jika volume diperbesar, artinya itu tekanannya kecil. Ya. Nah, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah sisi dengan jumlah molekul yang lebih besar. Jika volumenya diperkecil, maka tekanannya akan besar. Kesetimbangannya akan bergeser ke arah sisi dengan jumlah molekul yang lebih kecil. Nah, pada sistem kesetimbangan yang memiliki jumlah mol koefisien ya atau jadi jumlah mol itu bisa ditentukan dengan jumlah koefisien ya. Saya ulangi, jika pada sistem kesetimbangan memiliki jumlah mol atau koefisien gas-gas di kiri dan di kanan jumlahnya sama, maka perubahan volume atau tekanan campuran gas ini tidak berpengaruh pada pergeseran kesetimbangan. Ini perlu dicatat baik-baik ya. Jadi perubahan volume atau perubahan tekanan itu hanya berpengaruh ketika jumlah mol atau jumlah koefisien gas-gas di reaktan dan gas-gas di produk itu berbeda. Nah, untuk pada kesetimbangan heterogen, pengaruh perubahan tekanan pada reaksi-reaksi yang melibatkan zat cair dan zat padat itu dapat diabaikan karena zat-zat ini tidak mengalami perpindahan molekul-molekul jika diberi tekanan ya. Umumnya berarti ini pada reaksi yang zatnya berfase gas. Nah, ini adalah hubungan grafiknya atau gambarnya. Ini ketika jumlah koefisien per reaksi itu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah koefisien pada produk, ya. Seperti itu. Nah, ketika misalkan volumenya diperbesar nanti atau tekanan diperkecil, kesetimbangannya akan bergeser ke kanan. Kenapa? Karena dia akan bergeser ke jumlah molekul yang besar, jumlah koefisien lebih besar, jumlah molekul lebih besar. Oke. Nah, sedangkan ketika volumenya diperkecil atau tekanan diperbesar, dia akan bergeser ke arah kiri.
menuju ke jumlah mol yang lebih kecil. Nah, kalau misalkan jumlah koefisien mol per reaksinya lebih besar dibandingkan dengan jumlah mol koefisien produk, ya, maka faktornya atau pergeseran juga akan berbeda, ya. Ketika volume diperkecil atau tekanan diperbesar, keseimbangannya akan bergeser ke kanan atau ke arah produk. Sedangkan ketika volume diperbesar atau tekanan diperkecil, maka keseimbangannya justru akan bergeser ke arah reaktan atau ke arah bereaksi. Ya, jadi sini fokus ke jumlah koefisien atau jumlah molnya dulu. Kalau sama, ya dia tidak berpengaruh, ya. Perubahan volume dan tekanan ini nggak berpengaruh, jadi keseimbangannya nggak bergeser kemana-mana, gitu. Dan selanjutnya adalah perubahan temperatur atau suhu, ya. Bagaimana pengaruh pada geseran keseimbangannya? Nah, jika temperatur sistem dinaikkan, keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi endotherm atau endothermis. Nah, reaksi endotermis itu kan ditunjukkan dengan delta H bernilai positif. Nah, ketika temperaturnya diturunkan, keseimbangannya bergeser ke arah reaksi eksotermis atau ke arah reaksi yang deltanya negatif. Pada reaksi endotermis, nilai K-nya akan turun ketika suhunya atau temperaturnya naik. Sedangkan pada reaksi eksotermis, nilai K-nya akan naik ketika temperaturnya naik, gitu. Nah, ini sebenarnya di awal di video yang pertama saya pernah menyebutkan bahwa nilai K hanya dipengaruhi oleh perubahan suhu atau perubahan temperatur. Nah, di sini dijelaskan kalau dia reaksi endotermis, nilai K-nya akan turun ketika suhunya bertambah. Nah, kalau dia reaksi eksotermis, nilai K-nya justru akan naik ketika temperaturnya ditambah, begitu. Nah, ini adalah grafik atau gambarnya untuk reaksi endotermis, ya. Kita lihat ketika temperaturnya dinaikkan, ya. Ini misalkan di sini fokus reaksi ini adalah reaksi endotermis, ya, deltanya positif. Jika deltanya dinaikkan, maka keseimbangannya bergeser kanan, ya, ke arah produk, karena di sini adalah deltanya positif. Sedangkan ketika suhu atau temperaturnya diturunkan, dia akan bergeser ke arah reaksi. Nah, sedangkan pada reaksi eksotermis, ya, di mana delta H-nya bernilai negatif, ketika T-nya diturunkan atau suhunya diturunkan, dia akan bergeser ke arah produk keseimbangannya. Dan ketika T-nya dinaikkan, keseimbangan itu akan bergeser ke arah reaksi atau reaktan, gitu. Nah, di sini ada catatan mengenai katalis dan reaksi keseimbangan, ya. Jadi ini perlu diingat bahwa pada reaksi keseimbangan, katalis tidak menggeser keseimbangan, tetapi hanya mempercepat reaksi tersebut mencapai keadaan setimbang. Beda, ya. Jadi yang merubah atau menggeser keseimbangan, ya, yang menggeser keseimbangan itu hanya ada perubahan konsentrasi, kemudian perubahan volume dan tekanan, dan yang terakhir adalah perubahan temperatur. Kalau pemberian katalis itu hanya mempercepat reaksi mencapai keadaan setimbang, tidak menggeser keseimbangan. Ini perlu dicatat baik-baik. Inilah contoh soal penerapannya untuk pergeseran keseimbangan. Reaksi keseimbangan berikut terjadi dalam ruang tertutup pada suhu 500 derajat Celcius. Ramalkan pengaruh dari setiap perubahan berikut terhadap jumlah NH3 dalam keadaan setimbang. Itu bagaimana pengaruhnya ketika penambahan gas hidrogen, ketika peningkatan suhu, ketika peningkatan tekanan, dan ketika penambahan katalis. Kita di sini ada reaksi pembentukan NH3, ya. Di sini deltanya adalah negatif, oke. Karena dia negatif, berarti dia adalah eksoterm, ya. Eksoterm, kalau NH3 eksoterm. Nah, ketika penambahan gas hidrogen, ya, jumlah NH3-nya akan bertambah. Kenapa? Reaksi keseimbangan bergeser ke arah sisi yang berlawanan dengan zat yang konsentrasinya ditambah. Nah, ini kan H2 ditambah nih K-nya, ya. Konsentrasinya dinaikkan. Nah, maka jumlah NH3-nya akan banyak juga karena keseimbangannya bergeser ke arah NH3, ke arah sisi yang berlawanan dengan zat yang ditambah, begitu. Ya kan? Nah, jangan H2-nya ada di kiri, NH3-nya di kanan, kan berlawanan. Nanti produknya berarti lebih banyak, gitu, ya.
Nah, ketika peningkatan suhu, jumlah NH3-nya akan berkurang. Kenapa? Ya, tadi sudah saya kasih keterangan bahwa reaksi ini merupakan reaksi eksoterm. Oke, nilai deltanya negatif. Nah, peningkatan suhu itu menyebabkan kesetimbangan bergeser ke endoterm. Berarti endotermnya ya sebaliknya kan? Nah, berarti ketika ke sini dia endoterm. Nah, berarti nanti ketika suhunya dinaikkan, justru jumlah NH3-nya akan berkurang karena bergeser ke arah kiri kesetimbangannya. Begitu. Nah, ketika tekanan dinaikkan, jumlah NH3-nya akan bertambah. Kok bisa? Nah, kita lihat jumlah koefisien ya. Jumlah koefisien gas di sisi kanan yang ditambah di NH3 adalah 2. Ya kan? Ini kan koefisien NH3-nya ada 2. Nah, ini koefisiennya nih. Nah, 2, oke? Nah, kemudian jumlah koefisien di kiri atau di reaktan itu ada 4. Ya, ini 1, ini 3. Berarti totalnya adalah 4. Peningkatan tekanan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke sisi dengan jumlah koefisien yang lebih kecil. Nah, jumlah koefisien yang lebih kecil itu di kanan, yaitu di tempatnya NH3, sehingga jumlah NH3-nya akan bertambah. Oke, paham? Paham ya? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh penambahan katalis? Nah, jumlah NH3-nya akan tetap. Kenapa? Karena tadi bahwa katalis tidak berpengaruh terhadap pergeseran kesetimbangan. Berarti dia juga tidak berpengaruh terhadap perubahan jumlah zat yang bereaksi. Dia hanya mempercepat reaksi ini mencapai keadaan setimbang. Oke? Itu aja untuk video pembelajaran kali ini. Dan memang untuk video kesetimbangan kimia ini ada 2 bagian ya. Terima kasih saya sampaikan untuk kalian yang sudah menyimak materi ini. Semoga materi dapat dipahami dan dapat mempermudah kalian dalam mempelajari materi kesetimbangan kimia. Jika ada pertanyaan atau saran atau komentar atau pembahasan yang belum jelas untuk siswa saya ya, untuk kalian silakan boleh diskusi di kelas atau di grup WA, dan untuk siswa lain silakan bisa menulisnya di kolom komentar. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.